teman-teman. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pentarifan? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pentarifan diartikan sebagai besarnya pungutan negara atas barang yang diimpor, baik dalam bentuk harga maupun bea masuk. Selain itu, regulasi tarif internasional mengikuti pedoman dari WCO atau World Customs Organization melalui Harmonized Commodity Description and Coding System. Fungsi tarif dalam perdagangan internasional sangat beragam, mulai dari melindungi industri dalam negeri hingga mendorong investasi. Sebelum era perdagangan bebas, tarif yang tinggi digunakan sebagai alat proteksi untuk mengurangi persaingan dari produk impor. Namun, setelah adanya desakan dari negara-negara maju dan hasil perundingan Uruguay Round, tarif proteksi secara bertahap dikurangi untuk mendorong arus investasi. Selain sebagai proteksi, tarif juga berfungsi sebagai instrumen pengendali perdagangan dengan memberikan insentif bagi negara berkembang melalui preferential rate atau CSP. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu awal mula sistem klasifikasi barang. Jadi, hal ini bermula ketika di tahun 80-an perkembangan inovasi dan teknologi berkembang dengan pesat dan menyebabkan pedagang kesulitan dalam membedakan jenis barang. Oleh karena itu, pada tahun 1986, Organisasi Kepabeanan Dunia yaitu Customs Cooperation Council membuat suatu sistem klasifikasi barang awal yang digunakan dalam perdagangan internasional. Namun sekarang, organisasi itu berubah menjadi World Customs Organization. Nah, badan ini mengembangkan suatu sistem harmonisasi tarif yang dinamakan dengan Harmonized Commodity Description and Coding System atau biasa disebut dengan kode HS. Jadi, klasifikasi barang adalah suatu metode internasional berupa daftar penggunaan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan atas barang ataupun komoditi yang didasarkan kepada World Customs Organization atau WCO. Nah, di dalam sistem klasifikasi barang ada yang namanya nomenklatur. Jadi, apa sih itu nomenklatur? Nomenklatur adalah tata penamaan yang dibentuk melalui kesepakatan internasional atau peraturan tertentu yang berlaku dalam suatu bidang. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar penyusunan nomenklatur pada kode HS. Yang pertama sebagai penetapan tarif bea masuk. Jadi, setiap kode HS akan dikaitkan dengan tarif bea masuk tertentu yang berbeda-beda, tergantung jenis barang dan kebijakan perdagangan negara tersebut. Yang kedua ada standarisasi global. Nomenklatur yang terstruktur memastikan bahwa barang yang sama diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan cara yang sama di seluruh dunia. Dan yang ketiga ada pengumpulan statistik perdagangan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memantau impor dan juga ekspornya. Nah, selain itu juga bisa mengidentifikasi ketidakseimbangan perdagangan dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan. Jenis-jenis tarif ini diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keterbukaan perdagangan internasional. Klasifikasi komoditi ekspor dan impor menggunakan Harmonized System atau HS yang dikembangkan oleh Customs Cooperation Council atau CCC di Brussels. Harmonized System menggunakan kode 5 digit sebagai dasar klasifikasi internasional. Kode ini dikembangkan menjadi 10 digit untuk impor sebagai dasar penentuan tarif kepabeanan dan statistik perdagangan internasional, serta 8 digit untuk ekspor. Sistem ini mempermudah pengelompokan dan identifikasi barang dalam perdagangan global. Harmonized System mengklasifikasikan barang berdasarkan sifat sebenarnya, bukan tingkat fabrikasi, asal negara, atau kriteria lainnya. Nomenklatur Harmonized System dirancang secara logis sesuai dengan kegiatan ekonomi atau komponen material barang. Misalnya, binatang dan produknya dikelompokkan dalam satu bagian, begitu juga mesin dan peralatan mekanik. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan identifikasi dan pelaporan barang.
Nomenklatur harmonis sistem terdiri dari 21 bagian yang mencakup 97 bab, dengan bab 77 yang disediakan untuk penggunaan di masa depan. Setiap bagian mengelompokkan barang berdasarkan material dasar atau kategori biologis, misalnya bagian 1 hingga 95 kecuali bagian 12. Pengelompokan barang mulai dari binatang hidup hingga produk dari bahan kulit. Struktur ini membantu mempermudah proses klasifikasi barang secara sistematis. Klasifikasi barang dalam harmonized system menggunakan dua pendekatan, yaitu horizontal dan vertikal. Pendekatan horizontal yaitu pendekatan yang mengelompokkan barang berdasarkan material dasar tanpa memperhatikan urutan hierarki, seperti plastik. Sementara itu, pendekatan vertikal yaitu merupakan pendekatan pengelompokan barang berdasarkan bahan mentah hingga produk olahan seperti kayu. Selanjutnya, ada cara mengklasifikasikan barang. Yang pertama, buku tarif kepabeanan Indonesia. Ada dua di antaranya adalah: 1. Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos meliputi barang dalam keadaan tidak lengkap, harus diartikan sebagai barang yang lengkap. Yang kedua, atas pertimbangan bahwa pada awalnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua pos tarif atau lebih, di antaranya ada 4, yaitu 1. Pos yang memberikan uraian paling spesifik. Yang kedua, barang campuran dilihat dari karakter utamanya. Dan yang ketiga, untuk tujuan hukum klasifikasi barang dapat subpos dari suatu pos. Dan yang keempat, harus ditentukan berdasarkan uraian dan catatan dari subpos bersangkutan. Lalu, yang kedua ada ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Nah, AHTH dalam BTKI mempunyai prinsip-prinsip, yaitu: yang pertama, nilai perdagangan dipakai sebagai kriteria. Yang kedua, menghilangkan pos tarif untuk kepentingan importir. Yang ketiga, menghindarkan pos tarif pemakaian akhir. Yang keempat, menggunakan prosedur kepabeanan yang normal untuk kasus khusus. Yang kelima, mengelompokkan ke dalam suatu pos tarif jika bea masuk untuk sejumlah produk tertentu sama. Dan yang terakhir, menyederhanakan uraian barang dan ketentuan dalam catatan penjelasan tambahan. Lalu ada catatan penjelasan tambahan, pedoman dalam menginterpretasikan pengertian maupun istilah teknis barang yang tercantum dalam subpos-pos tarif tertentu. Apabila terdapat keraguan dalam menginterpretasikan teks yang tercantum dalam catatan penjelasan tambahan. Setelah itu ada struktur dan format. BTKI mempunyai struktur 6 digit terdiri atas 4 digit tambahan untuk pos tarif nasional. Dengan tambahan tersebut, struktur klasifikasi barang impor yang berlaku di Indonesia sebanyak 10 digit kebijakan klasifikasi atas komoditi tertentu. Pengaturan tarif. Pasal 12 berisi mengenai tarif bea masuk tertinggi 40% dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian pembentukan organisasi perdagangan di dunia dan barang impor yang dikecualikan dari tarif tertinggi. Lalu ada pasal 14 yang berisi klasifikasi barang yang berjudul klasifikasi barang yang terdapat di dalam undang-undang lama dan tidak akan digunakan lagi. Kebijakan-kebijakan seperti ini mempunyai hambatan tarif. Dahulu banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam upaya untuk menghambatkan industri dalam negerinya. Perlindungan ini dianggap signifikan karena dapat menghambat masuknya barang-barang impor yang harganya relatif rendah dan mempunyai kualitas yang sama. Akan tetapi dengan masuknya Indonesia menjadi anggota dalam World Trade Organization atau WTO, kebijakan nasional dimaksud bertentangan dengan kebijakan yang telah digariskan dalam organisasi perdagangan di dunia tersebut, sehingga harus dihapus atau minimal dikurangi. Selanjutnya yaitu penetapan besaran tarif. Tarif merupakan alat untuk pemerintah melakukan intervensi di pasar internasional. Berbagai variasi dapat diterapkan tergantung kepada komoditi yang secara selektif dipilih dan dari mana asal barang tersebut. Setiap negara tidak sama dalam menentukan tarif. Di Indonesia sendiri, dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the World Trade Organization dan dilanjutkan dengan World Trade Organization, besar tarif maksimum yang ditetapkan untuk diterapkan sebagai dasar perhitungan bea masuk di Indonesia adalah dari mulai 0% hingga paling tinggi yaitu 40%, termasuk bea masuk tambahan.
tarif 0% sendiri bukan merupakan pembebasan tarif bea masuk, tapi merupakan besaran tarif yang harus dihitung dalam perhitungan jumlah bea masuk yang harus dibayar. Meskipun demikian, Pabean Indonesia masih mengecualikan produk-produk pertanian tertentu di luar pengenaan besaran tarif yang tadi dijelaskan. Adapun pertimbangannya adalah untuk melindungi konsumen domestik dan meningkatkan daya saing produk domestik terhadap produk impor. Apa saja produk-produk yang dikecualikan? Yang pertama yaitu produk pertanian tertentu. Tarif bea masuknya diikat pada tingkat yang lebih tinggi dari 40% dengan tujuan untuk menghapus penggunaan hambatan tarif sehingga menjadi tarifisasi. Yang kedua, barang impor yang termasuk dalam Daftar Exclusive Schedule (XXI) Indonesia pada persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan dalam batas waktu tertentu. Tarif untuk produk-produk tersebut akan diturunkan sesuai dengan ketentuan tarif setinggi 40%. Yang ketiga yaitu produk impor yang dikenakan tarif berbeda. Apa saja sih produk-produk yang dikenakan tarif berbeda? Nah, ternyata Menteri Keuangan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan tarif yang besar berbeda mulai dari 0% sampai 40%. Seperti barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, misalnya bea masuk common effective preferential tarif untuk ASEAN plus Jakarta. Kawasan ASEAN menetapkan perdagangan bebas dan tarif sekarang yang masih berlaku akan dibicarakan bersama dan secara bertahap akan menjadi aman. Selanjutnya yaitu barang impor yang merupakan barang bawaan penumpang, alat sarana pengangkut, lintas batas atau barang kiriman pos atau jasa titipan akan ditetapkan tarif rata-rata. Pertimbangannya adalah bahwa barang bawaan penumpang itu biasanya terdiri atas beberapa jenis, sehingga sulit untuk mengenakan tarif satu-satu per barang. Yang selanjutnya yaitu adanya diskriminasi terhadap barang ekspor dari Indonesia. Atas dasar resiko lokal, dapat diterapkan tarif yang berbeda, misalnya dalam pembatasan, larangan, atau penggunaan dana tambahan atau embargo. Untuk kepentingan penetapan tarif, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor setelah pemberitahuan pabean impor disampaikan. Jika terdapat perbedaan jenis antara jumlah barang dengan pemberitahuan pabean impor, pejabat bea dan cukai dapat melakukan penetapan tarif sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik. Apabila penetapan tarif atau nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir wajib melunasi kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dan paling banyak yaitu 1000% dari bea masuk yang telah dibayarkan. Selanjutnya yaitu Pre-Entry Classification System. Klasifikasi barang diperlukan oleh pabean untuk mengetahui kebenaran akan jenis barang sehingga dapat ditetapkan tarif sesuai dengan harmonized system. Memerlukan suatu keahlian tersendiri bagi pejabat pabean untuk menetapkan klasifikasi sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan dan dapat merekonsiliasi barang dengan yang telah dilaporkan dalam laporan. Salah satu yang dapat diterapkan adalah World Customs Information, yaitu pre-entry stage. Produk ini ditujukan